Ya, kembali lagi adik-adik. Tadi kita sudah membahas tentang suspensi, kali ini kita akan membahas tentang sediaan emulsi. Langsung saja ya. Oke, pengertian dari emulsi. Emulsi merupakan suatu sistem yang tidak stabil secara termodinamika dengan kandungan paling sedikit dua fase cair yang tidak dapat saling bercampur. Satu di antaranya didispersikan sebagai globula dalam fase cair lainnya. Nah, dari pengertian ini adik-adik kita mengetahui bahwa emulsi ini terdiri dari dua fase seperti suspensi. Kalau suspensi dua fasenya itu fase padat dan fase cair, tetapi kalau emulsi dia itu dua fasenya adalah fase minyak dan fase air ya, karena minyak dan air itu adalah dua hal yang tidak dapat saling bercampur ya. Kalau kita gambarkan begitu ya adik-adik. Air dan minyak itu akan membuat dua lapisan ya. Minyak di atas ya. Oke, saya tuliskan dengan O atau oil ya. Dan air ada di bawah ya, karena bobot jenis dari air atau saya simbolkan dengan W. Karena bobot jenis air itu lebih besar dibandingkan minyak, sehingga minyak akan terapung ke atas kalau dicampurkan dengan air, begitu ya. Nah, karena dia ini dua fase yang tidak bisa saling bercampur, untuk menjaga stabilitasnya harus ditambahkan pengemulsi atau emulsifier atau emulgator atau emulsifying agent ya. Banyak namanya ya. Nah, tadi ya, fase dalam emulsi itu ada dua, air dan minyak. Air itu sifatnya polar, minyak sifatnya non-polar gitu ya. Air polar kenapa ya? Karena sifat elektrostatisnya besar ya, dia menghantarkan listrik gitu ya. Dia juga mengandung gugus O di sini oksigen dan juga gugus H ya, mudah mengalami ikatan hidrogen begitu ya dengan air yang lain begitu ya ini. Nah, gini makanya dia polar ya. Sifat elektrostatisnya besar ya, menghantarkan listrik, mengandung gugus oksigen dan gugus hidrogen ya, yang tadi bisa mengalami atau melakukan ikatan hidrogen antar partikelnya. Kalau minyak dia non polar karena ya gugusnya kebanyakan adalah hidrokarbon. Hidrokarbon itu apa? Dia CH ya, CH gitu ya. Panjang sekali rantai CH-nya ya. Nah, ini dia disebut dengan non-polar ya, rantai hidrokarbon ini ya. Rantai hidrokarbon ini non-polar, CH begitu. Dia tidak bisa mengalami ikatan hidrogen gitu ya. Tidak punya sifat elektrostatik begitu, tidak menghantarkan listrik gitu ya. Nah, emulsi sendiri ya terdiri dari dua jenis. Ada mikroemulsi yang ukuran partikelnya itu sangat kecil ya, 0,01 sampai 0,1 mikrometer. Ada yang makroemulsi dengan ukurannya itu lebih besar ya, plus minus 5 mikrometer begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih Bu obat harus dibuat dalam bentuk sediaan emulsi gitu ya misalnya. Tadi kalau suspensi alasannya misalnya yang pertama, kalau kita buat dalam bentuk suspensi, zat aktifnya tidak larut dalam air, tapi dia lebih larut dalam fase organik. Kemudian tadi memudahkan pasien untuk menelan begitu ya. Nah, itu tadi alasan kenapa dibuat suspensi. Kalau emulsi sama ya, bahan aktifnya tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam
fase minyak, begitu ya. Berbeda sama suspensi zat aktifnya itu dia harus lebih larut dalam pelarut organik. Tapi kalau emulsi dia harus larut dalam fase minyak, gitu ya. Kemudian selain dia larut dalam minyak bahan aktifnya, nah selain itu bahan aktifnya itu misalnya bentuknya memang minyak gitu ya. Contohnya seperti minyak ikan. Nah, ini kan memang bahan aktifnya yang berbentuk minyak ya. Makanya ya, kalau multivitamin untuk anak-anak gitu ya banyak dijual ya emulsi minyak ikan misalnya seperti itu. Ataupun vitamin E misalnya. Vitamin E itu kan dia ini ya fase minyak zat aktifnya begitu. Nah, yang ketiga diinginkan pelepasan terkontrol gitu ya. Tadi karena emulsi tadi dia bisa membentuk globul gitu ya. Oke, selanjutnya ya adik-adik. Nah, fasenya tadi ada dua ya, fase terdispersi dan fase pendispersi. Kalau suspensi, fase terdispersinya itu padatan. Nah, kalau emulsi bedanya fase terdispersinya dengan fase pendispersinya itu sama-sama cair ya. Kalau suspensi dia itu berbeda ya, padat dan cair. Kalau emulsi dia sama-sama cair tapi beda karakteristik, yaitu minyak dalam air atau air dalam minyak begitu ya. Nah, tersusun dari 3 komponen ya minimal, yaitu fase terdispersi, fase pendispersi, dan emulgator. Ini wajib ya ada di emulsi begitu ya. Nah, ini tadi ya, bisa oilnya atau minyaknya yang lebih sedikit dibandingkan dengan air. Ataupun bisa airnya yang lebih sedikit dibandingkan dengan minyak. Ya, ini tergantung keinginan formulatornya. Emulsifier tentu saja dia berada di tengah-tengah ini ya, karena dia menyeimbangkan antara oil dan water gitu. Nah, keuntungan sediaan emulsi ya. Ya, kalau untuk penggunaan oral ya, nah dia dapat membawa obat yang larut dalam minyak. Kemudian rasa obat fase minyaknya tersamarkan ya, karena bisa kita beri tambahan pemanis ataupun flavor begitu ya. Kemudian penggunaan eksternal atau topikal ya, daya sebarnya lebih baik dibandingkan dengan suspensi. Karena apa? Karena kulit kita kan lebih mudah kontak dengan minyak begitu ya. Karena kalau kulit kita bersentuhan atau kontak dengan minyak itu akan lama begitu ya menempel di kulit kita begitu. Tetapi mudah dicuci tadi karena emulsi juga mengandung air dan lebih elegan ya, lebih bagus gitu wujudnya dibandingkan dengan suspensi. Kalau suspensi kan wujudnya ada partikel-partikel zatnya ya. Kalau emulsi ya karena dia cair dan cair lebih elegan gitu ya. Oke, selanjutnya tadi penggunaan emulsi selain topikal ya bisa sebagai krim, lotion atau ointment juga bisa sistemik ya atau injeksi, bisa oral ataupun parenteral begitu ya. Nah, tipe-tipe emulsi tadi ya ada dua, ada yang airnya sedikit, ada yang minyaknya banyak. Ya, ada air sedikit, minyaknya banyak, ada yang minyaknya sedikit, airnya banyak. Nah, kalau yang minyaknya sedikit, yaitu namanya emulsi minyak dalam air atau oil in water ya. OW itu maksudnya adalah oil in water. Jadi minyaknya sedikit ya, airnya yang banyak sehingga minyaknya itu terdispersi dalam air. Kalau yang minyaknya banyak, airnya sedikit ya, itu disebut dengan emulsi water in oil ya. Ini airnya sedikit, minyaknya banyak sehingga minyaknya itu terdispersikan ke dalam air gitu ya. Jadi jangan bingung ya adik-adik kalau yang emulsi
oil in water berarti waternya yang banyak. Kalau emulsi water in oil berarti oilnya yang banyak gitu ya. Nah, tipe emulsi ya ditentukan dari rasio tadi, banyaknya fase minyak dengan air. Juga tergantung dari jenis emulgatornya, juga tergantung dari cara penyampurannya ya. Nah, ini tadi ya emulsi. Yang A itu minyak dalam air ya, sehingga minyaknya ini yang hitam ini yang sedikit ini adalah minyak, airnya nih yang putih ini ya, yang banyak ini adalah air. Nah, yang putih-putih ini air ya. Sehingga airnya itu menjadi fase pendispersi, minyak yang terdispersi, sehingga minyaknya yang membentuk globul. Kalau emulsi air dalam minyak ya, nah ini airnya yang putih ini ya, dan minyaknya yang biru-biru ini, minyaknya yang banyak, sehingga yang membentuk globul adalah yang airnya gitu ya. Nah, untuk pemberian oral biasanya dia oil in water atau airnya yang banyak, oilnya yang sedikit ya. Nah, contoh-contoh pengemulsi ya yang digunakan untuk membuat emulsi tipe oil in water itu yang biasanya yang non-ionik. Contohnya gom, tragakan, gelatin gitu ya. Untuk yang pemakaian luar itu ya biasanya tipenya water in oil, tapi juga bisa oil in water ya. Lebih banyak gitu ya, jenis yang bisa digunakan untuk pemberian topikal. Nah, untuk pengemulsi yang digunakan ya biasanya Na lauryl sulfat, triethanolamin stearat ya. Nah, ataupun natrium oleat ya, berbeda ya pengemulsinya. Kalau pemberian oral biasanya ya yang non-ionik ini, tapi kalau yang topikal ya, nah ini yang ionik ya. N-lauryl sulfat ini dia yang emulsifying agent yang ionik. Oke. Nah, kalau yang tipe water in oil ya untuk yang penggunaan topikal ya, itu biasanya menggunakan C-palmitat, spans, kolesterol, lemak wol gitu ya. Oke, nah emulsifying agent ini kerjanya ngapain sih di emulsi ya? Nah, kerjanya adalah dia mengurangi tegangan antar muka ya, mengurangi tegangan antar muka. Sehingga tadi ya, kalau air dan minyak itu kan ada tegangan antar mukanya ya, sehingga minyaknya tadi naik ke atas gitu ya, ataupun tidak saling bercampur lah. Nah, misalnya ini tadi ya. Bagaimana dia mengurangi tegangan antar muka ya si emulsifying agent tadi dengan membentuk misel ini ya di dalam globul ya. Misalnya ini adalah globulnya. Entah itu globulnya itu yang dari air ataupun yang dari minyak ya. Nah, emulsifyingnya itu ada di globulnya ini ya. Nah, membentuk misel ya. Seperti ini. Nah, menurunkan tegangan permukaan antara minyak dan air gitu ya. Seperti ini ya. Nah, kepalanya ini ya, ini polar ya. Kepala emulsifying agent ini ya, seperti korek api ini ya, yang kepalanya ini polar. Ya. Dan badannya tentu saja non ya. Badannya ini yang orange ini non polar ya. Nah, makanya ketika tipe emulsinya itu lebih banyak airnya atau waternya, kepalanya ada di luar karena kan like dissolve like ya, yang polar ketemu dengan yang polar. Nah, sehingga water itu polar ketemu dengan kepala emulsifying agent yang polar, sedangkan ya untuk yang tipe minyaknya lebih banyak ya, kepalanya itu di dalam dan ekornya di luar, karena yang ekor itu yang non polar begitu ya. Ada prinsip like dissolve like begitu.
Nah, sehingga untuk dapat ini ya, bekerja dengan baik, emulsifying agent ini dapat stabil, dapat membentuk misel yang baik, dia harus balance ya, atau harus seimbang gitu. Sehingga pembuatan emulsi biasanya menggunakan metode HLB atau hydrophilic lipophilic balance. Apa itu HLB? Ya, HLB itu adalah nilai ya. Nilai yang harus dicapai untuk membuat emulsi itu menjadi stabil nih ya. Contohnya. Nah, masing-masing surfaktan itu ya atau emulsifying agent itu punya nilai HLB ya, adik-adik. Nilai HLB-nya berbeda-beda karena tadi kemampuan menurunkan tegangan mukanya juga berbeda-beda. Contohnya span saja ya, span ini banyak ya. Ada span 20, 60, 80, 85 gitu ya. Twin juga sama, ada twin 60, ada twin 80 begitu ya. Nomornya ini ya identitasnya begitu. Misalnya span 20 itu dia yang bentuknya cair, misalnya span 85 yang bentuknya padat, misalnya seperti itu. Twin juga sama ya, nomornya ini adalah nomor identitas gitu ya. Nah, span 20 misalnya nilai HLB-nya 8,6. Kalau yang span 85 nilai HLB-nya kecil ya, 1,8. Twin juga gitu ya. Yang 60 ya, dia 14,5. Kalau yang 80 15 gitu ya. Sehingga berbeda ya. Twin 20 ya, yang lebih kecil lagi semakin besar ya, nilai HLB-nya 16,7 begitu. Jadi kalau span semakin kecil, span dan twin ini ya semakin kecil nilai identitasnya ini ya, angkanya itu semakin besar nilai HLB-nya gitu ya. Nah, selain surfaktan yang punya nilai HLB ya, selain emulsifying agent, adik-adik yang punya nilai HLB, ternyata fase minyak itu juga punya nilai HLB ya. Fase minyak itu apa? Fase minyak itu ya bahan yang digunakan untuk membuat emulsi sebagai ya, yang berfungsi sebagai fase minyak kayak gitu ya. Biasanya yang digunakan apa? Ada petrolatum, ada liquid parafin, ada mineral oil, ada castor oil, ada lanolin, ada beeswax, ya ada castor oil, ada pen oil kayak gitu. Nilai emulsinya itu berbeda tergantung emulsi yang ingin kita buat itu bentuknya atau tipenya apa. Misalnya ya, mineral oil nih, contohnya mineral oil kalau kita mau buat tipe emulsi yang oil in water atau airnya lebih banyak, mineral oil itu harus punya HLB ya 12 kayak gitu. Nah, tapi kalau kita ingin buat yang water in oil atau oilnya lebih besar, lebih banyak ya, nilai HLB-nya harus rendah, 4 begitu ya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Kemudian nilai HLB ini berfungsi sebagai apa sih Bu? Kalau kita udah tahu ya nilai HLB-nya tadi, yang pertama kita sudah mengetahui nilai HLB emulsifying agent-nya atau surfaktannya. Tadi kita sudah mengetahui nilai HLB masing-masing, ada twin, ada span. Nilai HLB-nya sekian gitu ya. Kemudian untuk fase minyak, kalau kita mau buat tipe emulsi tertentu, kita sudah mengetahui nilai HLB-nya nih. Kalau misalnya kita mau airnya yang lebih banyak, nilai HLB-nya harus besar. Kalau misalnya kita mau buat yang oilnya lebih banyak, nilai HLB-nya harus kecil misalnya. Setelah tahu, ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah untuk menghitung jumlah bahan yang kita perlukan, gitu ya. Jumlah bahan atau jumlah emulgator atau jumlah surfaktan atau jumlah emulsifying yang kita perlukan untuk membuat
emulsi. Begitu ya adik-adik. Contohnya, langsung saja ke contoh ya. Oke, tadi HLB campuran. HLB campuran itu yang mana? HLB campuran itu yang ini ya. Ini HLB campurannya. Ya ini. Ini HLB campuran. Kemudian X ini adalah nilai yang kita cari. Kemudian dikali HLB dari bahan yang A, misalnya twin, ditambah 1 min X dikali nilai HLBB, misalnya span, kayak gitu. Tadi kan kita pakai twin dan span. Nah, ini adalah rumus HLB campuran ya. Jadi nilai HLB campuran ini HLB campuran itu, rumusnya itu adalah ini ya. X dikali HLB, nilai HLB yang komponen A ditambah 1 min X dikali nilai HLB komponen yang B. Karena biasanya surfaktan atau emulsifying agent ini dia merupakan kombinasi gitu ya. Nah, contoh real perhitungannya, misalnya nih kita mau buat emulsi menggunakan fase minyak liquid parafin. Nah, kita lihat lagi liquid parafin ini, kalau kita mau membuat emulsi dengan liquid parafin, tipenya oil in water, waternya lebih banyak, maka nilai HLB-nya harus besar, yaitu 10,5. Oke. Nah, ini ya, liquid parafin, oil in water, atau minyak di dalam air, maka HLB-nya yang kita perlukan adalah 10,5. Kemudian bahan yang lain adalah air ya, add sampai 100 gram. Nah, liquid parafinnya misalnya kita buat dia 5 gram. Ini terserah dari formulatornya ya. Yang jelas kalau oil in water, waternya harus lebih banyak ya. Ini ya, waternya di add sampai 100 gram, liquid parafinnya 5 gram. Tentu saja liquid parafinnya harus lebih sedikit dibandingkan dengan airnya. Nah, untuk emulsifying agent-nya berapa gitu ya. Sudah ditentukan nih sama formulator yaitu 5 gram. Tetapi kan emulsifying agent ini kan campuran ya. Misalnya antara twin dan span gitu ya. Saya tulis twin plus span gitu ya. Jadi 5 gram ini adalah 5 gram ini adalah jumlah campuran antara twin dan span. Nilai HLB campuran antara twin dan span-nya yang diperlukan ya adalah 10,5. Nah, perhitungannya bagaimana, Bu? Nah, ini ya perhitungannya. Tadi kita pakainya twin 80 dan span 80. Twin 80 nilai HLB-nya 15. Ini HLB A ya. HLB komponen A. Kemudian span nilai HLB-nya adalah 4,3. Ini menjadi nilai HLB yang B ya. Biasanya komponen A itu nilai HLB-nya lebih besar, komponen B nilai HLB-nya lebih kecil ya. Sehingga kita bisa menghitung ya nilai HLB campurannya untuk mencari nilai X tadi ya. HLB campuran HC, saya tulis dengan HC ya, ini ada HLB campuran, itu sama dengan X, ini adalah nilai yang kita cari ya, dikali dengan HLB A, saya tulis HA ya adik-adik, ditambah 1 min X X itu adalah nilai yang kita cari dikali dengan HLB yang B dikali HB gitu aja ya saya tulisnya. Nah, kita masukkan deh nilainya. Nilai HLB campurannya tadi adalah 10,5 ini ya.
Kemudian X itu nilai yang dicari dikali dengan nilai HLBA yaitu 15 ditambah 1 min X ya dikali HLBB 4,3. Kita masukkan di sini. Kemudian ya, setelah masuk kita kalikan silang ya ini. 15 dikali X ditambah 1 dikali 4,3 minus X dikali 4,3 sehingga 15X ya. Nah ini ya, sehingga saya tulis di sini dulu ya. Sehingga ya hasilnya adalah 15X ditambah 1 dikali 4,3 ya. Ya 4,3 ya. Kemudian X dikali 4,3 ya, minus 4,3X. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yang ini ya, kita ketemukan antara X dengan X, ini ya 15 dengan 4,3X, dan 10-nya ya kita temukan dengan 4,3 yang tidak ada X-nya. Jadi yang X ketemu dengan yang X, yang tidak X ketemu dengan yang tidak X. Sehingga ya 15X-nya dikurangi 4,3X, yang 10,5 ketemu sama yang 4,3 ini. Sehingga 10,7X sama dengan 6,2. Sehingga X sama dengan 10,7 dibagi 6,2. Nah, sehingga X adalah nilainya 0,58. 0,58 ini punya siapa? Ini adalah jumlah punyanya twin 80 yang paling besar HLB-nya. Tadi, emulsifying agent-nya jumlahnya adalah 5 gram. Sehingga 0,58 dikali 5 gram sama dengan 2,9. Jadi, twin yang diperlukan ya untuk membuat emulsi dengan tipe oil in water, nilai HLB campurannya adalah 10,5 ya. Twin 80 yang diperlukan adalah 2,9 gram. Untuk spannya ya sisanya ya, tinggal 5 gram dikurangi 2,9 sisanya yaitu 2,1 ya. Tinggal 5 gram dikurangi 2,9 sehingga span 80-nya adalah 2,1 gram begitu ya adik-adik. Oke. Nah, stabilitas fisik emulsi ya. Emulsi itu dikatakan stabil jika yang pertama tidak ada penggabungan fase. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya fase air ya dengan fase minyaknya tidak saling bercampur begitu ya. Hanya saling terdispersi begitu, membentuk misel tadi ya. Kemudian tidak ada creaming ya. Tidak ada creaming atau creaming ini pembubaran fase begitu. Jadi ada yang mengendap, ada yang melayang gitu ya fasenya. Kemudian tidak memberikan penampilan yang buruk gitu ya. Wujudnya itu baik, misalnya warnanya, baunya, sifat fisiknya itu baik ya. Ini contohnya tadi ya. Emulsi itu tidak stabil ketika creaming ya. Creaming dan sedimentation ini sama ya. Cuma bedanya kalau creaming ini globulnya itu ke atas, kalau sedimentasi ini globulnya mengendap ke bawah. Kemudian juga bisa mengalami flokulasi atau interaksi antar partikelnya itu saling tarik-menarik sehingga membentuk globul yang ukurannya jauh lebih besar dari yang seharusnya ya adik-adik, sehingga ya rusak emulsinya, tidak baik lagi ya, padahal yang baik seperti ini ya, dia terdispersi globulnya membentuk misel-misel gitu ya. Ada juga pas inversi atau mengalami
perubahan sistem inversi gitu ya. Sebenarnya misalnya emulsi kita ini adalah oil in water, selama penyimpanan jadi berubah water in oil begitu ya. Itu namanya inversi gitu ya. Oke, selanjutnya evaluasi sediaan emulsi. Untuk emulsi yang encer ya, kita harus melihat ada tidak pemisahan fasenya. Kemudian kita harus menganalisis ukuran tetesannya atau ukuran globulnya, ukuran miselnya. Kemudian menganalisa muatan partikelnya, zeta potensial, dan pengukuran sifat alir ya. Sifat alir dari emulsinya atau rheologi ya, kalau bahasa ilmiahnya sifat alir itu adalah rheologi. Dengan bagaimana caranya? Dengan mengukur viskositasnya setiap menit begitu. Misalnya menit keberapa viskositasnya berapa, menit keberapa viskositasnya berapa, nanti akan dibuat grafik rheologi. Nah, itu kita bisa melihat sifat alirnya atau rheologinya apa dari grafik itu. Bisa sifat plastiskah atau pseudoplastiskah, seperti itu ya. Kalau emulsi multifase ya ada dua ya. Yang pertama kita menguji peningkatan konsistensi selama penyimpanan dan kerusakan strukturnya selama penyimpanan. Nah, desain emulsi ya, untuk mendesain emulsi tadi hampir mirip juga seperti yang suspensi. Kita harus melakukan preformulasi terlebih dahulu, karakteristik fisikokimianya, data kompatibilitasnya, data stabilitas, dosis tadi ya. Kemudian kita harus mengetahui sifat eksipiennya. Cara pembuatannya yang baik itu bagaimana ya, suhunya, cara pencampurannya begitu ya. Kemudian nah, parameter yang harus diperhatikan nih dalam masa pembuatan emulsi itu tentu saja ukuran partikel atau globulnya tadi ya. Ukurannya misalnya tidak boleh terlalu besar karena bisa membentuk flokulasi, globul flokulasi begitu ya. Kemudian distribusi ukuran partikelnya ya harus seragam. Antara partikel satu dan partikel lainnya tidak boleh ukurannya itu saling berbeda jauh. Kurva aliran tadi rheologinya, pseudoplastiskah, plastiskah begitu ya. Kemudian kecepatan sedimentasinya sama seperti pada suspensi ya, dia mengalami sedimentasi atau tidak. Kemudian pembentukan krim atau creaming tadi ya, pemisahan fase sama redispersibilitasnya. Oke. Nah, bahan tambahannya sama seperti suspensi, mirip ya, ada yang membedakan adalah zat emulgator atau emulsifying agent. Kalau suspensi kan suspending agent ya. Kalau emulsi adalah emulsifying agent ya. Bisa tunggal dan campuran tadi ya, tergantung. Kemudian ada pemanis, ada pulver, antioksidan, pengawet, bahan flokulasi sama tadi floculation agent. Kemudian ada pengental atau viscosity agent, ada zat pewarna, dapar, dan pengawet. Contoh dari formulanya, nah ini ya. Fase minyaknya, ini safflower oil ya. Nah, ini adalah fase minyaknya. Ini ya, rose oil ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat airnya add sampai 100 ml. Nah, ini berarti tipe emulsinya kalau lebih banyak air, maka dia tipe oil in water gitu ya. Cara pembuatannya misalnya seperti ini ya. Antara bahan yang larut air sama yang larut minyak itu dipisah. Ya, kalau yang larut minyak sama-sama dilarutkan dengan yang larut minyak, yang larut air sama-sama dilarutkan di fase air begitu. Baru dicampurkan, dihaduk menggunakan biasanya ada homogenizer ini ya. Contohnya, nah homogenizer menggunakan colloid mill atau alat pembentuk colloid, ada mechanical stirrer ya. Nah, ini seperti itu ya. Nah, ini bentuk dari emulsi. Oke. Terima kasih adik-adik. Selamat
belajar dan mengerjakan kuis ya.